Membuka kitab kita di dalam Bilangan pasal 14. Bilangan pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 saja. Saya akan menyampaikan sampai ayat yang ke-20. Bilangan pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan bacakan ayat-ayat ini. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring, dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, "Ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir?" Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, "Baiklah, kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir." Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, "Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya." Puji Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan pagi hari ini, saya akan berikan tema menyongsong hari esok dengan iman, percaya kepada Tuhan sepenuh hati dan tidak ada keraguan dan kebimbangan. Di dalam Bilangan pasal 13, di situ di mana Tuhan menyuruh Musa untuk mengintai atau melihat tanah Kanaan yang akan mereka masuki, dan Musa menyuruh 12 pemimpin-pemimpin dari Israel untuk melihat bagaimana keadaan tanah yang Tuhan janjikan itu. Mereka semua sebagai pemimpin-pemimpin suku ini, mereka berangkat. Mereka berangkat ke sana. Musa berkata, "Kamu harus melihat bagaimana daerahnya, subur apa enggak, berbenteng apa enggak." Itu disampaikan oleh Musa. Maka mereka yang ke-12 ini berangkat ke sana. Lalu mereka menyelidiki tanah itu. Selama 40 hari mereka ada di sana. Lalu mereka juga memetik pohon anggur, karena pada waktu itu pas musim anggur mereka memetik anggur itu, dan anggur yang luar biasa, satu tandan anggur itu. Kalau di sini kan biasanya kita satu tandan paling 1 kilo lebih sedikit ya, itu sudah bagus. Itu satu tandan itu sampai mereka harus memikul 2 orang. Itu karena suburnya, karena luar biasa bagusnya, mereka bawa pulang. Lalu pasal 14 ini, mereka ini menceritakan, sebelumnya mereka menceritakan bagaimana tanah Kanaan itu sungguh luar biasa, subur luar biasa. Yang ke-10 ini, karena 12, yang 10 menceritakan seperti itu. Memang tanahnya subur, tetapi kita tidak mungkin masuk ke sana. Di sana orangnya besar-besar. Bahkan dikatakan bahwa mereka juga menyampaikan akan perkataan yang buruk. Istilahnya berkata begini, "Nggak mungkin kita masuk ke sana. Mereka itu luar biasa, tentaranya hebat, bahkan orangnya memakan penduduknya." Ini yang ke-10 ini bercerita seperti itu. Tidak mungkin kita masuk, mustahil. Kita ini bagaikan belalang, kita akan digilas habis, tidak mungkin. Setelah mereka mendengar akan hal itu, mereka ini bangsa Israel ini, mereka menjadi takut. Mereka bersungut-sungut, "Kenapa
Tuhan membawa kita ke sana? Kenapa kita harus ke sana? Ternyata itu hanya impian, tidak mungkin kita masuk ke sana. Kita ini seperti ini, mereka besar-besar, gak mungkin. Tetapi datang Yosua sama Kaleb, kita pasti ke sana. Kita akan memasuki tanah itu, karena itu adalah janji Tuhan. Allah kita dahsyat, Allah kita luar biasa. Jangan memberontak kepada Tuhan. Kalau kita berkenan kepada Tuhan, maka kita akan menduduki tanah itu. Itu sudah bagian milik kita yang sudah ditentukan oleh Tuhan kepada kita. Tetapi apa yang terjadi di sini, kita melihat 10 orang yang tidak percaya, namun 2 orang yang percaya. 10 banding 2, tentu mereka yang 2 ini kalah suara. Mereka kalah suara, lalu apa kata mereka? Mereka ingin melempari Yosua dan Kaleb ini dengan batu. Kita melihat di sini, sebenarnya kalau mereka melihat, mengingat akan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam perjalanan mereka, sepanjang perjalanan mereka sampai mereka pada saat itu mau masuk ke tanah Kanaan, tentu mereka sadar bahwa Allah yang mereka sembah itu adalah Allah yang luar biasa. Mereka sudah melihat, mengalami, masih di tanah Mesir saja, mereka sudah melihat bagaimana cara Tuhan yang luar biasa menolong mereka. Tanda-tanda ajaib Tuhan sudah lakukan di perjalanan mereka, di depan laut, di belakang musuh. Tuhan melakukan perkara yang besar. Laut yang begitu luas dan dalam, Tuhan bisa membuat menjadi kering. Nah, sebenarnya kalau mereka mengingat akan apa yang Tuhan sudah perbuat itu, mereka tentu yakin kita pasti masuk. Kita percaya Allah yang kita sembah itu Allah yang luar biasa. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Mereka menangis, mereka bersungut-sungut. Kita tidak mungkin ke sana. Kenapa Tuhan membawa kita ke sana untuk kita mati? Kan lebih baik kita mati di Mesir, lebih baik kita mati di padang gurun daripada anak-anak istri kita mati di sana. Inilah kata-kata yang diucapkan oleh bangsa Israel dan ke-10 pengintai itu. Kenapa Yosua dan Kaleb dia yakin betul bahwa Tuhan pasti membawa mereka ke sana? Karena mereka memiliki iman kepada Tuhan. Mereka di dalam perjalanan hidupnya selama ini melihat bagaimana kuasa Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Maka mereka percaya perkara kecil, dia melihat di sana luar biasa, ini tanahnya subur. Jadi pandangan mereka ini pandangan iman, percaya kepada Tuhan. Mereka bersyukur, mereka melihat tanah yang subur itu. Mereka bersyukur, luar biasa Tuhan kita. Dia sudah menyiapkan masa depan kita, tanah yang luar biasa. Kita akan makmur di sana. Tetapi yang ke-10 dan semua bangsa Israel, mereka bersungut-sungut, mereka marah, dan mereka juga marah kepada Musa dan juga kepada Kaleb dan Yosua. Bapak, Ibu, Saudara, kita di dalam perjalanan kehidupan kita, sekalipun kita ini telah percaya kepada Tuhan, mungkin kita melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan, tetapi kita juga masih menghadapi pergumulan, tantangan di depan kita. Tetapi biarlah kita beriman kepada Tuhan seperti Yosua. Kita menyongsong hari depan kita, masa depan kita dengan iman, percaya, dan mengandalkan Tuhan. Kita tidak ragu-ragu mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kita memang tidak tahu apa yang akan ada di depan kita, tetapi kita yakin seperti Tuhan menolong aku hari-hari yang sudah lewat, hari ini, bahkan hari yang akan
akan datang pun aku tetap percaya sesuatu yang baik pasti Tuhan sediakan di depanku. Seperti Yosua dan Kaleb ini, memang mereka melihat kenyataan di tanah Kanaan. Memang orangnya besar-besar di sana, memang kotanya berbenteng, tetapi mereka yakin Allahku lebih besar dari segala yang ada di sana. Kami akan masuk di sana, kami akan menikmati berkat Tuhan di sana. Jadi Bapak Ibu Saudara, mungkin kadang-kadang kita khawatir, kita cemas dan takut, tetapi mari kita mengingat akan apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita. Bahkan kita meyakini, mempercayai Allah kita itu Allah yang dahsyat dan luar biasa. Amin Bapak Ibu. Dia Allah yang luar biasa, bukan Allah ecek-ecek, tetapi Allah yang dahsyat luar biasa. Semuanya ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan berdaulat atas segalanya, berdaulat atas langit dan bumi, berdaulat atas keadaan apapun, berdaulat atas hidup kita, atas masa depan kita. Betapa kita seharusnya tenang dan bersyukur kalau kita sadar bahwa Allah yang mengasihi kita itu Allah yang Maha Kuasa. Tidak pernah merancangkan hal yang buruk bagi kita. Dia selalu merancangkan hal yang baik. Maka ini sangat melukai hati Tuhan, orang Israel dan ke-10 pengintai ini. Mereka menista Tuhan, kata Tuhan. Dia menista, dia melukai hati Tuhan. Berkali-kali mereka melakukan hal seperti ini. Padahal Tuhan sudah melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari di dalam kehidupan ini kita selalu mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kita tidak ingin mendukakan Tuhan, tetapi kita ingin menyenangkan Tuhan. Karena persungut-sungutan mereka ini, karena mereka bersungut-sungut tidak percaya kepada Tuhan, mau memberontak, maka Tuhan berkata, semua orang yang 10 ini mereka mati. Dan Tuhan berkata, semua yang 20 tahun ke atas tidak akan masuk ke tanah Kanaan. Bahkan mereka akan mati di padang gurun ini, karena mereka telah menyakiti Tuhan, melukai, memberontak kepada Tuhan. Maka Tuhan berkata, 40 hari kamu sudah melihat tanah Kanaan itu, dihitung 1 hari 1 tahun. Maka kamu harus 40 tahun berputar-putar, sehingga kita melihat setelah mereka sebuah generasi 20 tahun ke bawah ke atas ini, mereka tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Karena apa? Karena mereka tidak mempercayai Tuhan. Mereka memberontak kepada Tuhan, memberontak kepada Musa, dan mereka tidak yakin, mereka bersungut-sungut. Tetapi mereka, Yosua dan Kaleb, mereka menikmati berkat Tuhan karena mereka memang percaya kepada Tuhan, percaya kepada kemahakuasaan Tuhan. Dari peristiwa ini kita dapat belajar beberapa hal pagi hari ini. Yang pertama, jangan pernah meragukan kuasa Tuhan. Dia sanggup melakukan segala perkara. Masa depan kita, hidup kita ada dalam rancangan Tuhan. Dia telah merancangkan masa depan yang baik bagi kita. Yang kedua, percayalah bahwa apa yang Tuhan janjikan itu pasti akan digenapi. Dan yang ketiga, menjaga perkataan kita. Ucapkanlah kata-kata membangun, jangan melemahkan. Kita menjaga perkataan kita ini. Ucapkan kata-kata iman, ucapkan kata-kata yang membangun. Karena ucapan ke-10 orang, Tuhan menghukum bangsa ini. Tetapi mari kita belajar menjaga perkataan kita, karena firman Tuhan berkata bahwa kalau kita tidak menjaga perkataan kita, maka sia-sia ibadah kita. Kita tidak ingin sia-sia ibadah kita, maka kita minta Tuhan
kuasai kehidupanku, biar aku bisa menguasai perkataanku. Kata-kata kita membangun, kata-kata kita menguatkan satu dengan yang lain. Mari Bapak Ibu, pagi hari ini kita menyongsong masa depan. Kita menyongsong hari ke depan dengan kita yakin sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak ada lagi kebimbangan, keraguan, tetapi percaya hidupku ada dalam tangan Tuhan. Masa depanku ada dalam tangan Tuhan. Anak-anakku akan dipimpin, diberkati Tuhan. Ucapkan itu. Aku diberkati Tuhan, anak-anakku diberkati Tuhan. Kami semua hidup dalam rencana Tuhan. Maka kita bisa bersyukur, iman kita bisa kuat, dan kita berkenan kepada Tuhan, membuat Tuhan tersenyum dengan pengakuan kita, dengan pujian penyembahan kita. Kita tidak ingin melukai hati Tuhan yang begitu mengasihi, mencintai kita, tetapi kita ingin berkenan kepadanya. Maka percayalah kepadanya, lakukanlah apa yang berkenan kepadanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.